Assalamualaikum, selamat siang dan salam NKRI. Oke, ketemu lagi konco, teman ding sanak bersama kami, ya kan? Bersama video kami, channel Ami Irawan, ya kan? Dengan obrolan sampah tapi masuk di logika. Nah, itu obrolan sampah tapi masuk di logika. Nah, itu teman. Aneh kan? Obrolan sampah harusnya nggak usah didengar kan gitu loh. Tapi ini sebaliknya teman, obrolan sampah tapi pakai logika. Nah itu teman, kita menyederhanakan kata-kata ya teman ya kan, obrolan sampah tapi pakai logika gitu loh. Rokok dulu aja. Oke teman-teman, atau konco-konco ding sana seberataan ya kan. Di video ini tetap temanya saya mengatain orang gitu. Ngatain itu loh, maksudnya bukan ngata-ngatain yang ya kan. Kalau salah ya saya bilang salah, kalau benar saya bilang benar. Nah, karena saya hanya berpikir itu sebagai ya rakyat ya kan, rakyat yang sekolahnya juga nggak terlalu tinggi juga nggak terlalu rendah juga gitu loh. Tapi ibarat orang menonton ini mudah dicerna. Oh maksudnya ini gitu loh. Kan beda nih, orang intelektual ngomongnya pasti bahasanya kan wah ngawang-ngawang gitu ya. Dan mungkin orang kalau kayak saya ini kadang nangkep kadang enggak gitu loh. Ya kan terbatas kan. Tapi saya akan menyederhanakan itu. Ini saya ingin membahas teman konco saudara, membahas video atau problem yang lagi hot ini. Masalah kasus Binomo, ya kan? Binomo, tahu kan? Aplikasi yang sistemnya itu seperti judi. Tapi gini teman, pertama saya tidak masuk dalam, saya tidak membahas masalah bagaimana cara kerja sistem Binomo itu. Saya tidak membahas itu. Ya kan? Karena di aplikasi Binomo ini banyak sudah teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang loss, yang kirim mendadak dalam hitungan jam, hitungan menit. Ada yang 450, ada yang 200, macam-macam teman, sampai mencapai total tuh MM-an pokoknya, entah 3M kah, mungkin lebih. Ya kan, banyak yang bahkan ada yang sampai bunuh diri gitu. Dan mungkin juga teman-teman saudara di sana sudah tahu beritanya kan, seperti apa sih kasusnya Binomo, ya, aplikasi Binomo yang dipromosikan atau di endorse oleh influencer, orang terkenal macam Doni Salman dan Indra Kents dari Medan yang yang pasportnya itu wah murah banget. Nah itu dia sudah bikin klarifikasi teman, kan banyak nih membernya yang loss, yang terjun bebas, yang kirim mendadak, sampai nggak tahu lah seperti apa itu. Kalau dalam hitungan jam Anda bangkrut tuh bisa bayangkan dah, waduh mati aku, iya kan, belum lagi uang utang, uang ibu, uang macam-macam, sampai ada yang diceraikan ini sama istrinya nih gara-gara ikut Binomo, ya kan, ikut Binomo. Jadi gini teman, jadi klarifikasi Indra Ken itu setelah dia dilaporkan oleh membernya yang loss, dia klarifikasinya itu bahasanya itu pokoknya bla 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 gitulah, semacam pembelaan diri ya, paham kan? Tapi yang saya soroti di situ ada perbedaannya gini, ini mungkin Indra Ken kalau melihat ya syukur-syukur ya, suatu produk ya kalau diluncurkan dengan tanpa influencer, dengan tanpa dipromosikan orang terkenal, dengan hanya timbul begitu saja, ini dampaknya beda bos, beda sekali. Saya punya produk nih, saya korek, saya jual begitu saja, orang akan menyekip atau melihat menutup mata lah. Tapi kalau saya punya produk ini, saya jual, saya promosikan, saya bantukan orang yang terkenal, pasti akan dilirik nih produk saya. Nah itu bedanya. Jadi Indra Ken ini berperan penting, berperan besar, ya kan,
untuk menarik daya tarik untuk member-membernya ini. Gitu. Paham enggak di sini? Sampai di sini paham enggak? Jadi jangan Anda katakan maksudnya jangan Indra Ken berkomentar saya ini hanya sebetulnya walaupun tidak saya promosikan Binomo itu sudah ini. Beda, Bos. Binomo muncul begitu saja tiba-tiba, dengan Anda promosikan itu beda. Dampaknya beda, Bos. Orang kalau Anda mempromosikan suatu produk, orang pertama ngeliat dari sisinya kamu. Kamu sudah muda, ganteng, tajir. Jadi kalau mengendorse suatu produk itu, daya magnetmu, daya tarikmu itu pasti tahu. Pasti orang lihat di situ. Nah, itu yang pertama ya. Jadi beda nih barang produk yang dipromosikan dan dipromosikan gitu loh. Ya kan? Dengan dipromosikan orang terkenal dengan tidak dipromosikan sama sekali itu beda, Bos. Sekalipun saya mempromosikan, saya ini orang yang nggak tahu apa-apa, maksudnya orang nggak terkenal, nggak punya nama, tetap aja nggak ada efek itu. Nggak akan laris produk itu. Percaya deh. Itu suka nggak suka, mau nggak mau itu fakta. Ya. Jadi di situ Anda punya beban moral sehingga produk yang Anda pasarkan itu orang minat membeli, kan begitu kasarannya. Nah, terus yang kedua, Anda menerima tawaran dari broker Binomo, pasti Anda sudah tahu, pasti ada komunikasi. Komunikasi dalam artian kayak apa sih produk ini, kayak apa sih sistem kerjanya. Kalau itu bekerja apa, kalau itu produknya bermain dengan kayak semacam perputaran uang, Anda pasti tahu juga bagaimana sih putaran uangnya seperti apa sih, gitu loh. Kira-kira kalau saya pasarkan terus banyak member yang ikut saya dengan permainan itu, kira-kira efek dari permainan itu bagi member saya ini apa? Banyak yang loss, banyak persentase kalahnya atau menangnya. Pasti Anda sudah tahu itu. Ya kan? Kan enggak mau nih, kan Anda enggak mungkin ujuk-ujuk tolong endorsekan ini, tolong pasarkan produk ini, saya bayar sekian. Pasti Anda tahu, lihat dulu dong produknya ini apa ini? Bagaimana ini? Dampaknya bagaimana apa? Pasti Anda tahu banyak di situ. Ya kan? Enggak mungkin enggak. Itu loh. Siapa tahu produknya bermasalah apa segala macam, ya kan pasti Anda mikir. Ya kan? Siapa tahu kalau Anda bilang produknya bermasalah, Anda pasti seret. Ya kan? Kan gitu. Sama dengan Binomo yang Anda promosikan ini. Banyak sudah yang tergoda dengan promosi Anda di Binomo itu. Pasti teman-teman sudah banyak tahu kan bagaimana cara Indra Ken mempromosikan Binomo itu. Saya berhasil dengan Binomo ini, realcon saya untungnya entah itu realcon asli atau fake, saya nggak tahu. Ya kan, yang jelas Anda tampilkan itu sebagai suatu promosi Anda mengenalkan Binomo pada member-member Anda nih. Jadi orang berpikir, wah Indra Ken masih muda, promosikan itu kita bisa tanam saham apa segala macam dengan hitungan menit, hitungan jam kita untung. Orang tertarik lah berbondong-bondong ini. Gitu loh. Jadi siapa bilang Anda itu tidak jadi daya tarik? Justru 90% daya tarik dari Anda sendiri. Baru bicara produknya. Gitu loh. Ya kan? Jadi Anda jangan lepas tangan. Kasihan korban-korban Anda, member-member Anda. Anda membela diri, klarifikasi dengan bahasa yang bla 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 bla. Orang nggak ngerti. Tapi kita menyederhanakan aja. Anda patut diduga harus bertanggung jawab. Dan mungkin bersalah. Karena Anda sudah membawa member Anda dalam lingkungan yang ibaratnya di Binomo ini apa ya? Gimana ya? Saya nggak mau masuk, saya nggak tahu juga permainan sistemnya seperti apa. Yang jelas banyak yang lost di situ. Sekarang saya tanya aja lah, member Anda berapa di Binomo? Anggaplah orang 10. Di antara 10 itu member Anda ada yang kaya? Nggak ada, lost semua. Nah, di hasil loss inilah Anda dapat keuntungan. Maksudnya entah di awal Anda dapat, entah bagaimana Anda dapat, yang penting Anda untung. Ada untung di situ Anda. Dan Anda tahu persis bagaimana sistem Binomo itu. Nggak mungkin nggak tahu persis, sehingga Anda berani mengendorse, berani mempromosikan. Di situ aja loh kalau orang berpikir itu. Gitu loh. Jadi kalau wajar kalau member Anda itu menyalahkan Anda. Bagaimana sih gini apa? Karena di situ juga ada unsur perjudian gitu loh. Dan kalau itu
Kan ini masalah ini kan sudah masuk di ranah polisi nih. Nah, kalau diselidiki ada unsur perjudian, itu pertama ya, ada unsur perjudian, Anda pasti kena. Berarti Anda sudah tahu itu judi. Gitu loh. Saya nggak tahu bagaimana sistemnya Binomo. Cuma kalau Anda teman-teman lihat, itu jelas sistem apa ya? Ya jelas lah itu perjudian. Karena di situ ada bandar, ada player. Kita sebagai player. Cuma gampangnya itu nggak kayak gitu loh. Apalah trader lah, apalah Binomo segala macamnya. Tapi yang jelas kemungkinan loss Indra Kents itu tahu gitu loh. Nah kalau misalnya dia nggak dapat uang yang oke atau uang yang layak untuk mempromosikan Binomo ini, ya mana mau, ya kan? Nanti tiwas bermasalah, saya lagi kena, produknya bermasalah, saya lagi kena, kan gitu. Jadi promosi Anda di Binomo itu ya, di Binomo itu awalnya itu manis. Ketika Anda sudah dilaporkan banyak member Anda yang loss, terjun bebas, yang bahkan gila, dan bahkan ada yang meninggal, Anda dengan bahasa yang bla 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 bla, oke, itu pembelaan Anda. Tapi kalau kita bicara bicara moral, ya kan, bicara logika, sedikit banyak Anda pasti salah, bro. Anda pasti salah. Anda tahu betul Binomo itu seperti apa permainannya. Nggak mungkin Anda tuh nggak tahu apa-apa, ini nggak mungkin. Ya kan, pasti tahu permainannya. Sehingga Anda mau mempromosikan, terlepas itu member Anda yang loss, Anda nggak mau tahu, yang penting Anda untung, kan itu. Jadi kalau bicara seorang orang yang pinter-pinter ini, kita ini, waduh, kita pakai bahasa apa ya? Kita pakai hono corok aja, bro, ya kan? Gitu loh, yang mudah dicerna gitu loh. Kan kasihan nih member Anda ini. Member Anda lapor, Anda harus bertanggung jawab. Tapi ternyata Anda melaporkan balik. Nah, itu bentuk kepanikan Anda. Nah, karena saya sudah baca di berita itu, ini ada unsur perjudian. Itu aja pertama. Kalau situ memang terbukti ada unsur perjudian, suka nggak suka, Anda berarti ikut dalam perjudian itu juga. Dengan dalil apapun, entah Anda membuat buku yang setebalnya segini untuk membela bisnis Binomo itu, tetap Anda akan salah. Karena Anda mempromosikan itu. Dan Anda di Binomo itu mempromosikan itu, Anda punya daya tarik yang luar biasa. Karena Anda melihat sosok Anda, orang yang muda, yang sukses, ya kan? Terlebih lagi Anda mempromosikan, melihatkan realcon Anda ini di Binomo ini loh, saya di Binomo untung, ya kan? Terlepas saya nggak tahu nih ya, realcon yang Anda tampilkan di Binomo ini punya Anda asli atau tidak, nggak tahu, siapa yang tahu kan gitu. Tapi ketika member Anda main, faktanya loss 450, 200 hanya dengan hitungan menit. Anda pasti tahu bagaimana itu perjanjian Anda, atau bagaimana Anda komunikasi dengan broker itu sehingga Anda mau mempromosikan Binomo ini. Kan tidak mungkin nih tidak mungkin nih Indra ini dikasih tahu, oh sistemnya begini loh, begini loh, begini loh, begini loh, begini. Nggak mungkin, ya kan? Ya memang yang tangan kita yang ngetik gitu loh, nggak ada salahnya itu. Nah, kita yang ngetik. Tapi yang saya maksud, komunikasi Anda dengan brokernya itu loh, sebelum Anda mempromosikan itu, pastikan Anda ini sama brokernya nih bicara ini produk begini, 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 begini. Nah, setelah Anda paham 100% dari Binomo ini, ya, dengan iming-iming untungnya itu, Anda mau kan mempromosikan. Berarti Anda sudah tahu di situ. Gampangannya persentase kalahnya itu dari member Anda itu 97%, Anda sudah tahu itu. Persentase kalahnya itu 97. Jadi 3%-nya ini menang. 3%-nya ini menang. Ya kan? Anda itu sudah tahu. Gitu loh. Tapi dengan dalil, dengan apa ya? Dengan pembelaan Anda, dengan kata-kata Anda yang bla 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 ini tidak sinkron gitu loh. Kalau sedari awal Anda promosi barang itu, ngomong, oh ini persentase skalanya begini, intinya aja, karena ini masalah uang kan, masalah uang, tinggal ngomong aja, ini persentase skalanya begini loh, permainannya begini, nanti pasti Anda kalah. Nggak mungkin ada promosi seperti itu, ya kan? Pasti
apa ya, pasti bermanis madu Anda mempromosikan itu, sehingga banyak member yang ikut dengan Anda. Nah, itulah gunanya Anda, sangat berpengaruh besar. Dan kalaupun Anda mempromosikan suatu produk dengan kata-kata, oh jangan ikut ini bro, nanti kalau ini presentasimu kalahnya banyak sekian persen. Misalnya Anda ikut di Binomo, Anda presentasi kalahnya 93, menangnya 30%. Orang pasti nggak mau. Dan Anda nggak bakal mempromosikan suatu produk seperti itu. Pasti nggak ada yang mau dong, ya kan? Karena Anda punya keuntungan di situ, ya bermanis madulah Anda mempromosikan Binomo ini, binary option ini, ya kan? Karena banyak sudah dibahas sama pakar-pakarnya ini. Jadi saya cuma menyederhanakan kata-katanya aja, dan tanggung jawab Anda pada member-member Anda yang loss ini bro. Dan kalaupun member Anda yang loss sampai stres, sampai ada yang bunuh diri, sampai ada yang gila, sampai ada yang menangis, sampai ada yang cerai gara-gara itu, ya Anda patut diduga bersalah juga, punya beban moral gitu loh. Terus sekarang Anda dilaporkan atas dugaan penipuan, terus Anda melapor balik yang member Anda yang loss ini, itu sebuah bentuk kepanikan Anda menurut saya gitu loh. Ya entah, terus ya makanya kita akan lihat nih ya, sampai seberapa jauh ini Polri mengusut tuntas masalah ini, ya kan? Pembelaan seperti apapun lah, yang jelas Anda ada komunikasi dengan broker Anda, dengan yang punya produk itu. Pasti Anda tahu sedikit banyak, bahkan 100% tahu cara kerja Binomo itu seperti apa, dan bagaimana, dan dampaknya seperti apa, ya kan? Kalau itu dirasa merugikan bagi konsumen yang nanti Anda promosikan, pasti Anda tidak mau kan? Karena menguntungkan, Anda pasti mau, ya kan? Pasti Anda tahu permainannya. Intinya Anda pasti tahu persentasenya kalau bermain di Binomo itu. Persentasenya banyak, member yang kalah, Anda sudah tahu itu dari awal. Kan nggak mau nih, kan nggak mungkin nih ujuk-ujuk Binomo broker menawari Anda, seorang influencer, orang terkenal, untuk mengendorse barangnya. Bos, tolong endorse barang ini bos, gini, keuntungannya sekian. Loh, ini barangnya seperti apa dulu, ya kan? Keuntungannya berapa, dan bagaimana dampak dari barang yang saya promosikan. Apalagi ini berbentuk kayak semacam Binomo ini yang putaran uang, defisit apa segala macam, nggak ngerti lah itu. Cuma yang saya sampaikan ini, yang saya mau bahas ini, peran Anda punya beban moral gitu loh, dan patut diduga Anda ini telah menyeret member Anda ke dalam suatu apa ya, kalau menurut saya ya masuk ke dalam perjudian, yang orang tuh kalau sudah masuk di situ ya udah loss gitu loh. Sekarang saya tanya aja Anda, member Anda itu berapa orang? Di antara member Anda ada nggak yang kaya? Nggak ada kan? Loss semua. Itu loh. Seandainya ya posisinya dibalik, Anda sebagai member Anda sebagai Indra Kents yang mempromosikan Binomo itu, pasti Anda akan punya pemikiran yang sama. Ini gara-gara kamu. Itu loh bos, mikirnya itu bos. Nggak usah pakai yang ngawang-ngawang bahasanya itu. Tapi masalah ini sudah banyak sih dibahas sama orang-orang pakarnya gitu ya. Saya hanya menyederhanakan aja. Saya hanya membahas masalah spesifik ke Indra ini punya peran yang benar-benar, ya memang sih kita harus baca dulu apa segala macamnya. Tapi kan dari keterangan Anda lah, dari promosi Anda lah kami ikut, ya gitu, tergiur gitu loh. Itu pasti sudah, karena mindset orang Indonesia itu begitu, pengennya nongkrong santai di laptop, ya kan, ambil picik-picik, keluar duit, keluar kan gitu. Ya, Anda mainkan di situ. Terlepas nanti seperti apa, saya yakin kok polisi pasti akan cerdas gitu. Ini ada, apalagi nih pertama ya, ada unsur penipuannya ini Binomo ini, ya kan? Dan kalau sudah itu terpenuhi, mau nggak mau Anda juga berarti ikut menyeret orang ke dalam perjudian. Nah, jadi ada maklar judi. Nah, itu Anda salah nanti. Entah pembelanya seperti apapun, mau dikupas tuntas ya, Anda selesai. Minimal Anda harus tanggung jawab lah. Bagaimana dengan member-member Anda yang stres ini?
450 juta, 200 cuma dalam hitungan menit loh. Jadi kalau itu menimpa saya itu mungkin saya ini apa ya, mungkin saya tetap apa ya, tetap berjuang hidup lah untuk itu aja dulu. Saya nggak pikir apa-apa ini karena kalau pikiran tuh sampai segitunya, waduh. Itu aja penjelasan dari saya. Saya nggak tahu lah ya, teman-teman punya persepsi lain dari binomo ini, tolong komentar di bawah. Apakah kita ini satu frekuensi atau tidak, ya nggak tahu. Cuma yang saya bahas sekali lagi ya, saya bukan dari sistemnya binomo itu, tapi saya membahas dari seorang Indra Kents-nya ini yang harus dan wajib menurut saya ini ya dipersalahkan. Jadi Indra Kents jangan malah lapor balik atas pencemaran nama baik, ini salah kaprah malah. Jelas-jelas Anda tahu produk itu seperti apa permainannya, ya kan gitu loh, maksudnya gini loh. Itu tadi ya, sekali lagi ya, Anda sudah tahu binomo itu permainannya seperti apa, dan dari keuntungan itu Anda sudah tahu berapa persen. Misalnya nih, ya kan pasti tahu nih permainan apa segala macam, dan kalau itu bermain di uang dan itu ada member Anda, pasti Anda tahu tuh persentase kalahnya itu, ya kan. Kalau persentasenya kalahnya itu 97, kemenangannya 3%, ya kan, ngapain? Ya, pasti Anda mempromosikan dengan bahasa yang enak gitu, yang mudah-mudah saja gitu. Cobalah teman-teman cek sendirilah videonya, promosinya Indra Kents binomo itu, waktu dia promosi video itu dengan setelah video Indra Kents lagi, dengan setelah dia sudah dilaporkan sebagai penipu. Bahasanya beda konco, dia ngeles gini. Ya, makanya ini bantahannya dari video klarifikasi dia ngeles setelah dia dilaporkan dari membernya yang loss. Anda bersalah, Anda punya peran penting di situ. Siapa bilang Anda tidak ada daya tarik? Anda sebagai orang terkenal, influencer, daya tarik Anda itu justru sebagai magnet, sehingga member berbondong-bondong mengikuti Anda. Suka nggak suka, mau nggak mau, itu fakta. Sama kayak gini ya, ini peribahasanya aja ya. Orang berbicara, maksudnya gini, orang berbicara dakwah, ya kan, berbicara apa ya, bahasa yang sedemikian rupa sehingga orang tergugah hatinya untuk mengikuti kata-kata Anda. Nah, gitu. Jadi seorang sosok ini penting gitu maksudnya. Paham enggak maksud saya? Jadi seorang Indra Kents ini juga berperan penting ketika produk yang Anda pasarkan seperti ini, ya Anda harus bertanggung jawab. Sedikit banyak Anda harus memberikan klarifikasi itu bagaimana, gitu loh. Oke teman-teman, mungkin itu aja videonya yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang membuat Anda konco, dingsanak, sedulur kabeh tersinggung. Saya minta maaf. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.